Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baitih. Thumma ila qaymani fi hadha kitab al-imam Muhammad ibn Hajar al-Asqalani wa ila Syekh Muhammad ibn Umar al-Ghantani wa usulihim wa qawaidihim wa idawil huquqi alaihim ajma'in. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بعلمه وزينا بعلمه وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin perhatiran segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Wisma Bakri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus seluruh jajaran BKM masjid kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, khairin wa lutfin wa afiyah. Allah mudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada bulan ini adalah kajian akhlak dalam kitab Nasaihul Ibad. Terakhir beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah. Jadi beberapa pertemuan itu membahas muqaddimah dari mulai basmalah, hukum baca basmalah, kemudian hamdalah, hukum membacanya apa saja, kemudian pengertian sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa arti sholat, apa arti salam, apa arti dari sayyidina, bolehkah kita pakai baca sayyidina, siapa itu Nabi kita Muhammad SAW, dari mana asal namanya, lalu siapa keluarga beliau, siapa sahabat beliau, itu kita bahas semuanya. Ya, kalau antum lupa atau belum sempat ikut, tinggal lihat di akun YouTube-nya saja. Ya, dengan channel Abdul Hafid Ghazali gitu ya. Jadi bisa lihat sih ada beberapa pilihan Majelis Taklim juga ya. Di kita Majelis Taklim Wisma Bakri. Ya. Baik, sekarang kajian lanjutannya adalah kalimat amma ba'du. Amma ba'du kalau bahasa kita adapun setelah. Maksudnya gimana tuh? Dan ini dipakai sama kita. Amma ba'du gitu ya. Ini amma ba'du itu adapun, setelah ini singkatan. Ya, adapun setelah baca basmalah, hamdalah dan sholawat gitu maksudnya. Nah, ini ulama membahas siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Sampai itu dibahas. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Dawud. Ya, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan wa atainahul kitaba wa fasl khitab. Kami berikan kepada Nabi Dawud kitab dan fasl khitab, pemisah khutbah. Nah, kalimat pemisah khutbah di sini amma ba'du. Ada yang mengatakan seorang Arab, saya lupa namanya,
Qais atau siapa gitu yang pertama kali mengucapkan nama ba'du. Cuma sebagian ulama mengatakan yang pertama kali mengucapkan nama ba'du adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita pakai walaupun ceramahnya bahasa Indonesia, gitu ya, nama ba'du. Adapun setelah baca basmalah, hamdalah dan shalawat, fayaqulul murtaji. Katakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu amma ba'du fayaqulul murtaji, maka berkatalah siapa al-murtaji, orang yang berharap. Ini jurukan buat yang anak kita. Saya berharap apa? Ghafrul masawi, ampunan ya dari Zat yang Maha memberikan ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini dengan apa? Bisa dibarengi mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya ini yang ngomong? Muhammad Nawawi. Ya, nama saya Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Bapak saya Umar, saya anak Umar Al-Jawi yang berasal dari Jawa. Karena yang mensyarahkan kitab ini adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, orang Indonesia, lahir di Banten. Ya, sekarang keturunannya banyak, Banten. Ya. Beliau lahir di Banten, masih kecil dibawa ke Mekah, belajar di sana, jadi orang alim, bahkan dalam julukan Syekhul Hijaz, gurunya ulama Hijaz, Mekah Madinah. Orang Indonesia, itu perlu bangga itu, luar biasa. Ya. Jadi banyak orang Indonesia di sana berhasil jadi ulama besar. Dan nasab beliau ini, Syekh Nawawi, nyambung ke ada yang mengatakan ke Sunan Gunung Jati. Ini memang turunan ya Wali Saleh. Ya, dan beliau Sunan Gunung Jati termasuk Sadah Alawi apa keturunan Sayyidina Husain. Jadi Sayyid Habib. Yang dulu nggak disebut Habib ya. Sayyid Syarif ya. Soalnya kemarin lagi ramai tuh bahas masalah keturunan ya Sayyid bukan. Kita nggak usah bahas itu lah. Ya, nasab memang hal yang bagus kita miliki kalau kita nasabnya bagus, cuma nggak usah dibangga-banggain. Yang penting kalau yang punya nasab bagus, bagaimana bisa punya akhlak ilmu yang bagus seperti kakek-kakek kita, itu aja udah. Kalau cuma timbang nasab bagus, kelakuan kagak benar, buat apa? Nasab bagus setelah Nabi, cuma ilmu kagak ada, buat apa? Mau bangga-banggain nasab lo. Saya Nabi mengatakan, laisal fata man qala kana abi walakin al fata man qala hanada. Pemuda itu bukan yang mengatakan, bapak saya tuh lihat, tuh kakek saya tuh lihat. Saya keturunan orang-orang alim, keturunan wali, keturunan soleh, keturunan sunan. Tapi itu bukan pemuda yang baik itu adalah pemuda yang bisa mengatakan, nih saya ini. Ya bapak saya alim, saya alim. Bapak saya hafal Quran, saya hafal Quran. Bapak saya wali, saya bisa jadi wali. Itu pemuda yang benar begitu. Dan justru tanggung jawab besar kalau kita punya nasab orang baik, ya, tapi kelakuan yang baik. Harusnya tanggung jawab. Yang bikin malu orang tua kita, ya, jangan dibangga-banggain nasab. Tunjukin kita nih keturunan orang soleh bisa jadi soleh. Ayo, kalau bisa ngalahin orang tua kita. Karena keturunan orang baik itu ada 3 macam. Ya, yang pertama al-lahid, ya, kemudian as-sabiq, kemudian al-mahid. Ya. Yang pertama ada al-lahid. Lahid itu keturunan orang-orang baik yang bisa menyamai level orang tua. Bapaknya kiai, ya, bapaknya orang alim, ahli fikih, ahli hadis, anaknya sama, dan begitu. Jadi bapaknya nggak ada, anaknya bisa ganti. Nah, itu lahir namanya, sama bapaknya, ya, sama kayak kakeknya. Nah, ini membanggakan yang begini. Yang lebih bangga lagi ada namanya as-sabiq, seorang anak keturunan yang bisa ngalahin orang tuanya. Bapaknya usah kampung, ya, di Jawa mudin istilahnya gitu ya, mimpin tahlil. Ya doa, anak jadi ulama besar, ya, punya pesantren, punya murid ribuan, jadi orang alim, bermanfaat buat orang banyak. Ini namanya sabit. Mudah-mudahan kita dikasih Allah keturunan yang model begini, ya, mengalahkan kita. Dan saya yakin nggak ada bapak yang gedek kalau anak yang ngalahin dia, ada nggak? Nggak ada, yang ada bangga. Oh, anak gua. Walaupun bapaknya masih di bawah dia, tapi bangga punya anak begitu. Hatta guru pun begitu. Nggak ada guru yang kesal kalau muridnya lebih hebat dari gurunya. Yang ada senang. Murid saya, didikan saya gitu, bangga. Ya, dan kita punya diri. Ya, jangan sampai punya jadi anak atau punya anak yang mahik. Apa itu mahik? Yang bikin malu orang tua.
Bapaknya orang alim, orang saleh, orang baik, anaknya bandar narkoba. Anaknya tukang beli togel, waduh, bikin malu. Alhamdulillah, anak begini ya. Nah ini Syekh Muhammad Nawawi termasuk orang-orang saleh ya. Ada lagi Imam Nawawi, itu lain lagi. Kalau beliau dulu kata Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi ahli hadis, Ahmad Syafi'i ya. Karena sekarang orang ya ada sebagian tempat atau sebagian pemahaman nggak mau bermadhab ya, bahkan madhabnya Soekarno katanya gitu ya. Lagi rame nih, kita tunggu aja gimana ujung-ujungnya nih ya. Saya dari dulu tuh tahu berapa kali kasus nggak kena ya, karena ada madhab Soekarno. Kita bukan yang saya sama Karno, kita bangga dia Pak Karno. Cuma untuk jadi madhab fikih nggak bisa dong ya, masing-masing bidangnya ya. Hati-hati kita ya, nggak boleh memutuskan orang, jadi kita ambil langsung dari Quran hadis. Emang antum ini ilmunya semana? Bisa memahami Quran hadis tanpa ulama ya, yang ngerti asbabun nuzul, asbabul wurud, ngerti mantik, balaghah, lughatul arabiyyah, ngerti nahwu, ngerti sharaf, ngerti balaghah, ilal sharaf. Antum nggak ngerti apa-apa. Mencoba menafsirkan Al-Quran dengan pendapat antum sendiri, siapa antum? Ini mujtahid mutlak itu syaratnya berat. Imam Suyuti saja yang bermadzhab Syafi'i, beliau menguasai segala jenis ilmu. Segala jenis ilmu dia kuasai. Ya, tidak ada satu jenis ilmu kecuali beliau punya karam. Itu Suyuti. Bermadzhab Syafi'i. Bahkan beliau mencoba ingin menjadi mujtahid mutlak, punya madzhab sendiri. Enggak diterima sama ulama zaman beliau, banyak orang alim. Enggak diterima siapa yang Suyuti? Barangan bikin madzhab gitu. Apalagi orang yang ngerti baca kita. Ya, jangan sembarangan masalah agama ini. Ya, cari guru yang benar. Kita juga orang tua nih yang masukin anak-anak kita ke tempat lembaga pendidikan, pilih yang benar. Ya, saya karena anak saya lulus SD lagi mikir nih mana ini. Istilah orang dulu cari survei dulu siapa gurunya, lulusan mana. Ya, pulang-pulang ntar adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lucu tadi saya pikir nih adanya gimana sama masih begini. Udah begini. Berarti azaitun. Hati-hati nih karena paham macam-macam ya, jangan asal Islam doang. Ya, pulang-pulang tuh dibidah-bidahin atau bisa sesuatu repot kan. Pinteran dia ngaji kita kagak. Repot jadi hati-hati. Ini Syekh Nawawi beliau mengatakan dalam kitabnya ini, ini ya. Ini itu bisa kata orang bisa yang di otaknya ini yang mau saya tulis atau sudah setelah dia bikin baru bikin kata pembuka. Hada ini kitab ini syarhun. Hada syarhun. Ini adalah syarah. Syarah itu penjelasan. Wada'tuhu yang saya jadikan penjelasan ini alal kitab yang saya letakkan penjelasan ini alal kitab atas satu kitab al-mustamil yang mencakup alal mawa'id atas berbagai macam nasihat mau itu. Jadi ada kitab, satu kitab yang isinya itu nasihat-nasihat ya, lil allamah yang dimiliki oleh seorang yang sangat alim. Allamah itu dalam bahasa Arab berarti dia menguasai hampir segala bidang ilmu. Ada julukan alim, alim itu pintar, orang pintar. Tapi biasanya pintarnya itu hanya satu jenis ilmu. Oh ini alim di bidang tafsir, ini alim di bidang fikih. Tapi kalau disuruh bahas misalnya hadis Quran, disuruh bahas mantik Quran, itu namanya alim. Tapi kalau ada julukan allamah, itu istiqomah mubalaghah kalau istilah nahwu, berarti alim banget, pintar banget. Ya kalau orang Jawa Timur, ya alim bumbu banget, tumpunan. Kalau sudah bersih, tumpunan, pintar banget. Ya. Bahkan kalau dasar wilayah itu, kalau misalnya menunjukkan mubalaghah itu ada tambahannya. Misalnya cakep banget, ayo tumpunan rek, itu berarti cakep banget. Orang Jawa di Jawa tuh lihat teman saya di Surabaya di Gresik, beda kayak ngomongin. Ada yang biasa aja, ayo tenang rek, biasa itu. Ya, kalau tumpunan, ya, seperti banget, cakep banget. Ini alama pinter banget. Tapi orang kalau pinter banget juga jangan sombong, bahaya. Ya, dulu ada seorang alim namanya itu ya Syekh Zamakhsyari, alim luar biasa. Dulu awalnya ya dia ahli sunnah wal jamaah. Ya, awalnya dia di luar ahli sunnah wal jamaah. Nah ini saking alimnya
Belum kenal alim, orang pintar. Ya, di zaman Imam Ghazali, tapi debat sama Imam Ghazali kalah. Ya, Hujatul Islam kalah Imam Ghazali. Pernah lagi berlayar di laut sama murid-muridnya dengan perahu. Di tengah laut datang ombak besar, lalu goncang kapal. Ya. Ini yang naik kapal takut. Siapa yang nggak takut di laut? Ya. Akhirnya ngomong sama gurunya, "Tuan guru, tolong doa sama Allah biar ini Allah tenangkan laut kita ngeri tenggelam kapal kita." Ya. Syekh Masari dengan PD-nya, ya, berjalan ke ujung kapal, ya, kayak orang yang film Titanic itu, ya, di kapal. Ya. Begitu ombak lagi naik, dipukul dengan tongkatnya. Wali, bukan orang sembarangan. Kita begitu, kayak jatuh kita. Ya. Dipukul dengan tongkatnya. Dia mengatakan, "Ya Buhair, uskun, fa inna fawqaka al-bahr." Dia bahasanya Syekh Masari. "Hei laut kecil, diam kamu. Di atas kamu ada laut gede." Yang beliau dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu, saking pintarnya. Ilmu apa itu? Ya, Bahrul Ulum. Bahar itu laut besar. Buhair julukan untuk laut kecil kayak danau. Ini kan laut gede, dipanggil laut kecil. Sama Imam Syafii. "Hei laut kecil, diam kamu. Di atas kamu ada laut besar. Diam." Santai. Ya, murid-muridnya merasa aman, ya. Syekh Masari timbul rasa kagum dalam dirinya. Ya. Lalu tiba-tiba dengan izin Allah ada ikan, ya, naik ke permukaan dan berbicara dengan bahasa manusia sama Syekh. Ya. Syekh, Assalamualaikum. Antum yang disebut Bahrul Ulum, lautan ilmu. Syekh Masari, iya. Saya dijuluki Bahrul Ulum. Kalau emang ente lautan ilmu, saya mau nanya. Tanya berikan. Ya. Apa pertanyaannya? Akan saya jawab apa aja. Bidang ilmu apa aja? Ayo tanya. Ya. Kata dia, "Saya pengen tahu berapa jumlah uban yang ada di jenggot antum." Pertanyaannya lewat. Susah tanya berapa jumlah jenggot, ya, uban ada berapa. Kata Syekh Masari, "Ya kalau itu saya nggak pernah ngitung." Nah, katanya kan, di badan antum sendiri aja nggak bisa ngitung, nggak tahu merasa Bahrul Ulum. Jangan sombong, Syekh. Begitu. Langsung sadar Syekh istighfar. Ya, kita aja di badan kita ini, ya, dari diri kita nggak tahu jumlah rambut kita, nggak tahu berapa jumlah bulu ketek, jenggot, nggak tahu kita. Jangan sombong jadi orang. Ya, walaupun juluki alam, ya, biasa aja. Juga julukan orang-orang. Ya, jangan sombong dengan kita. Ini kitab ini dimiliki oleh seorang yang sangat alim. Al-Hafidh, seorang ahli hadis, menghafal hadis. Dulu julukan Hafidh itu menghafal hadis. Ya, saya lupa urutan berapa ratus ribu hadis untuk mencapai derajat Al-Hafidh. Ya, kalau sekarang sebut Hafidh itu hafal Quran. Ya, apa? Ya, sama-sama Hafidh juga. Ya, menghafal Quran. Syekh, ya, Syekh itu julukan. Sebenarnya dalam istilah bahasa Arab, Syekh itu orang yang sudah nyampe usia 40 tahun atau 50 tahun. Sudah nyampe 40 atau 50, antum disebutnya syekh, bukan syabab lagi, bukan gulam lagi, bukan pemuda, sudah tua namanya syekh. Ya. Tapi ada juga julukan syekh ini diberikan kepada orang yang sangat alim, sangat pintar. Makanya disebut syekh muda. Syekh muda masih muda, tapi karena alim, maka disebut syekh. Tua ilmunya, walaupun umurnya muda. Gitu ya. Syihabuddin, ya, bintangnya agama, dijuluki Syihabuddin. Dan Syihab, bintang. Ya. Karena bintang itu kan indah dan tunjuk. Ya, kalau kita nelayan itu kalau hilang arah, yang lihat bintang mana arahnya. Nah, itu bintang itu seperti itu. Jadi dijulukan buat para ulama Syihab, di antara Syihabuddin. Dan itu dijuluki, ya, salah satu marga untuk ahli bait. Rizik Muhammad Rizik bin Syihabuddin. Syihabuddin itu kakek dia, beliau Syihabuddin. Ya. Siapa namanya? Ahmad. Namanya Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i. Namanya Ahmad, anaknya Ali, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Hajar aja bermadzhab Syafi'i. Ya. Kalau antum orang sekarang nggak mau bermadzhab, antum ikut siapa? Antum tuh nggak bisa ngambil hadis dari Quran, hadis apa? Quran dan Sunnah, hadis langsung, antum ngerti. Ya. Bacanya Qurannya masih pakai terjemahan. Terjemahan versinya banyak, benar apa enggak kita nggak tahu.
Janganlah kita masuk sombong, kita kembali ke Al-Quran Sunnah itu bahasa benar bahasanya, cuma penempatannya salah. Ya, kita nggak usah pakai mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka manusia biasa, kita juga manusia, mereka makan, kita makan. Ya mereka ada berarti bego, jangan disamain. Antum kalau berhadapan dengan Imam Syafi'i mau ngomong apa? Ya, orang sekarang suka mata-matain Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali itu? Wow. Coba di depan Imam Ghazali ngomong zaman beliau. Ya selevel Syekh sama saja bertepuk lutut kalah sama Imam Ghazali. Mata-matain Imam Ghazali. Gak ada orangnya, coba ada orangnya. Ya sembarangan kan sama ulama. Ya kita ini derajatnya muqallid, taklid doang, kita ngikutin. Belum bisa kita mikir hukum itu seperti apa. Nggak ngerti alat-alatnya, nggak ngerti. Ikutin aja ulama-ulama yang lurus sejarah, ikutin aja enggak. Ya, kalau saya bikin mata baru dah jangan. Ya. Sekarang lucu ya, lagi si itu mazhab Soekarno. Ya, ini aja beliau mazhab Syafi'i. Asy-Syahir yang lebih dikenal Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari daerah Asqalan, tsumma al-Misri, kemudian pindah ke Mesir. Jadi beliau dari daerah Asqalan lalu pindah ke Mesir, mazhab Syafi'i. Ya, sama seperti yang kita pakai di negara kita rata-rata Syafi'i. Ya, 4 mazhab yang diakui di dunia itu sekarang 4. Ya, yang tercatat dalam rapi, kitab-kitabnya ada, sanadnya ada semua. Ya, itu 4. Yang mazhab yang pertama, kedua mazhab Imam Hanafi, Abu Nu'man, ya, kemudian Malik bin Anas Maliki, Ahmad bin Syafi'i, Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Ya, yang lain-lainnya dulu mazhab banyak sebenarnya. Mazhab sahabat punya mazhab. Mazhab itu kan pendapat yang arti mazhab tempat pergi, tempat tujuan yang kita pergi. Jadi kita ikut siapa nih, ikut siapa, gitu ya. Yang dulu banyak, sahabat pun berbeda-beda. Cuma sekarang itu mudawwanah yang tercatat dalam rapi cuma 4. Jadi kita pilih aja. Dan kita nggak harus Syafi'i. Antum kalau mau ikut Maliki silahkan, Imam Malik. Tapi belajar yang benar, nanti Imam Malik. Ya, antum mau aksen Hanafi juga apa? Ya, sekarang saya punya ponakan pondok di Sulaimaniyah, mau dikirim ke Turki Hanafi. Gak apa-apa, boleh lah. Ya sama-sama mazhab yang diakui. Cuma saya bilang nanti pulang harus paham Syafi'i juga, jangan nanti dakwah ya warganya Hanafi atau Syafi'i, warganya Syafi'i atau Hanafi berbeda. Jadi kita aliran nilai ya. Karena dari segi fikih itu sudah agak beda. Kita bersentuhan sama istri batal. Hanafi enggak batal. Ya. Jadi masing-masing dengan dalil. Silahkan, enggak wajib Syafi'i. Tapi yang benar itu. Jangan campur aduk. Ya, antum wudunya seperti Syafi'i, rambut cuma gini-gini doang. Tapi batalnya ikut Hanafi, itu namanya taufik, enggak boleh dari saya. Ya. Kalau antum mau enggak batal sentuhan kulit sama istri, ikut cara wudunya Imam Hanafi atau Imam Malik. Itu benar, enggak apa-apa. Silakan. Kalau nggak ngerti ya udah Syafi'i aja udah. Ya. Kadang kita aja masalah wudu, maaf, nggak ngerti mana rukun mana sunnah. Karena saya lihat di Facebook itu debat alumni Al-Zaitun sama alumni Gontor. Ya, membela syekh beliau. Begitu tanya, emang diajarin apa? Fikih belajar nggak? Belajar kita fikih. Ya udah saya tanya, berapa rukun wudu? Waduh, kalau itu kita nggak diajarin lah. Rukun wudu nggak diajarin mana? Ngomong macam-macam, ngomong Quran hadis, rukun wudu kagak ngerti. Ada berapa wudu rukunnya? Ya pokoknya saya nggak tahu, tapi saya wudu seperti orang pada umumnya. Ya, dan itu benar begitu. Bah, jawaban apa itu? Orang berilmu nggak begitu jawaban. Kalau beliau itu 11 tahun di situ, ya Allah, luar biasa 11 tahun. Hasilnya begitu. Ya. Hati-hati. Taqabbalallahu ta'ala. Semoga Allah meliputi beliau birahmatihi dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Amin. Ya. Amin. Amin ini ya bahasa Arab tapi diambil dari bahasa luar Arab sebenarnya. Ya. Amin itu ada hadisnya. Ada orang nggak mau amin, dia nggak usah amin, baca alhamdulillah, gitu kan ya? Kata syekh itu. Ya, kalau doa jangan baca amin, berarti ente nggak yakin sama Allah. Bacanya alhamdulillah. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Nabi Allah Musa ketika doa, ya, yang aminin siapa? Nabi Harun, saudaranya. Ya. Begitu sudah setelah doa, kata Allah apa? Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah diijabah doa kalian berdua. Padahal kata ulama tafsir, ya, yang doa cuma Nabi Musa. Nabi Harun cuma amin doang. Tapi amin itu sama seperti orang ikut doa. Makanya kalau orang lagi doa, itu aminin. Ya, kalau lagi bagus aminin.
sama doa yang seperti mereka. Dan hadisnya ada para sahabat ketika selesai Fatihah waladdallin mengucapkan amin. Ada dalilnya semuanya. Jadi bukan salah-salah. Ngomong amin pun jangan salah. Ya, bahasa amin yang artinya Allahumma stajib itu ada yang paling fasih amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Itu yang paling fasih dalam bahasa Arab. Ya. Ada rukuh yang kedua fasih juga cuma di bawah yang pertama, yaitu a-nya panjang, a-nya pendek. Amin. Nah, itu boleh juga. Ya. Ada bahasa imalah. Imalah itu fathahnya dibaca antara fathah dan kasr. Jadi nggak fathah banget, nggak kasr banget, nggak amin, nggak imin, tapi amin gitu. Jadi kayak amin. Dan itu boleh kita terapin kalau maghrib amin, ada gitu. Lagi nih. Ya. Itu masuk bahasa Arab juga. Tapi jangan ditasydid. Amin. Artinya jadi beda. Ya. Qasidina ilaika, kami menuju kepada dan ini bisa mendapatkan sholat. Dari segi amin ada ibunya, ya, jangan sembarangan. Baik, wasamma itu dan saya namakan kitab ini syarah ini Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba Allah. Ya, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Fi bayani al-fadil, dalam menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin yang mengingatkan atau peringatan-peringatan alal isti'dad, atas persiapan di yaumil ma'ad, terhadap hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama asli kitab ini matanya adalah al-munabbihat alal isti'dad di yaumil ma'ad. Itu nama asli kitabnya. Peringatan-peringatan untuk persiapan hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat ini isinya peringatan buat kita supaya kita bikin persiapan. Kita kan bakal pulang, Bang. Antum siap nggak siap, ya seneng nggak seneng, terima nggak terima, kita bakal suruh pulang. Pulang kemana? Ke akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala akan dipertanggungjawabkan itu semua yang kita kerjain. Yang di dunia mungkin ada orang yang kita sakitin, kita bodoh amat, gitu, cuek aja, bisa ntar ada pertanggungjawaban itu. Ya, pernah ngambil harta orang, nggak ada yang tahu, ya di akhirat dipertanggungjawabkan semuanya itu. Hati-hati. Di dunia ini mungkin kita bisa lari dari persidangan dunia. Ya, nggak ada yang laporin atau hakimnya bisa kita sogok, jaksa kita sogok, tapi di akhirat nggak bisa. Ayo semua bakal pulang. Ya, takut mati jangan. Antum takut ya mati juga. Berani apalagi? Ya, kebangetan takut jangan, kebangetan berani jangan. Artinya mau ibadah kagak pernah, saya berani mati. Itu nama ya, kebangetan namanya. Gak ada ibadah, berani mati. Ya, atau takut mulu, jadi ingat mati mulu nggak makan. Takut mati saya jangan makan aja. No, kerja takut mati, jangan takut mati mulu. Ya, kebangetan takut jangan. Jadi gimana kata para ulama? Yang terpenting al-isti'dad, persiapan. Ya, persiapan buat kematian. Antum kerja dari rumah dari pagi sampai malam, dari sampai sore, niatin ibadah. Jadi semua gerak kita ibadah. Cari nafkah buat istri, buat anak. Ibadah semuanya. Ya, ada waktu buat ngaji kita ilmu, ada waktu buat zikir, ada waktu buat kumpul sama keluarga. Dibagi waktu itu. Tanzimul awqat, atur waktu dengan baik. Jangan disia-siain. Karena semakin berjalannya hari, makin berkurang hidup kita di dunia. Jatah hidup makin dekat sama mati. Iya. Apalagi udah 40, 50, masih mau santai aja. Masih mau kayak anak muda aja. Kemudian nongkrong. Ngapain udah nggak masanya. Nongkrong masjid tuh, pikiran, ngaji, dengerin pengajian aja itu aja. Nunggu mati, kita semua camat. Ya, calon mati. Kita semua nunggu mati doang. Begitu mati baru kita dihitung sama diisi apa fit. Karena kasih waktu itu. Nah, ini kitab ini ingatin kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dari kitab ini kita bertambah keimanan, bertambah kuasa Allah. Ya, jadi bekal kita makin banyak, ya. Orang kalau pulang kampung bawa bekal banyak enak. Ya, udah merantau lama-lama dari Sumatera, dari Banten, Jakarta, dari duit, pulang duit banyak, mobil cakep, kampung bangga. Wah, ini baru nih ya, orang sukses. Gitu. Cuma kalau pulang kampung nggak bawa apa-apa, ngapain aja di Jakarta 10 tahun, pulang susah juga. Di sini aja, begitu ibaratnya. Dikata-katain orang kampung. Nah, kita pengen pulang kampung kita kan akhirat. Bawa bekal yang banyak. Begitu surganya cakep, nah orang mana cakep hari ini.
dunia dia manfaat waktu ini. Jadi ayo cari bekalnya. Bekalnya apa Ustaz? Amal saleh. Ya. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Yang pengen bertemu dengan Allah, maka persiapkan pertemuan itu dengan amal saleh. Siapin amal saleh. Nggak usah bikin orang, bukan orang, nggak usah dibikin kayak udah bikin sendiri beribadah. Dan ya. Wa as'alullah al-karimah, dan saya memohon kepada Allah al-karimah yang maha mulia, maha dermawan. Saya minta apa sama Allah? An yanfa'a, semoga Allah memberikan manfaat bihi, dengan syarah ini, dengan kitab saya ini, al-muslimina, kepada orang-orang Islam. Mudah-mudahan kitab saya ini manfaat buat orang Islam. Sekarang terbukti. Beliau udah wafat ratusan tahun, tapi kitabnya masih kita baca. Itu namanya ilmu yang manfaat. Orangnya udah gak ada, ilmunya masih dibaca. Bahkan kita kirim Fatihah buat beliau, kita kenal bangga sama beliau. Ya, tapi kita ingat sama beliau dengan ilmunya. Ya. Itu makanya dikatakan mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillah. Jadi kebanggaan sejati itu buat siapa? Buat orang-orang ahli ilmu. Ya, karena mereka berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang lagi kebingungan, mereka lah petunjuk terbaik. Orang yang mengerti agama datang pada orang ahli. Tanya. Ya, falfuz bi ilmin tahya hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Maka hendaklah kalian bahagia ketika kalian hidup dengan ilmu. Kamu akan hidup selama-lamanya. Orang akan mati, tapi ahli ilmu tidak akan pernah mati. Ya, beliau masih sudah hidup, sudah meninggal dunia. Imam Syafi'i ratusan tahun dari abad ketiga, sekarang sudah abad 14, ya, abad 15, tapi mantapnya ilmu yang masih hidup. Itu dikatakan orang ahli ilmu, walaupun sudah meninggal dunia, tapi dia mati dengan ilmunya. Ya, wa an yaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan kitab saya ini zakhiratan, simpenan, ya, investasi, ya, ila yaumiddin, sampai ke hari akhirat. Nah, ini ya, ilmu di antara amal jariah kita kan ilmu yang bermanfaat. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salah, seorang akan meninggal dunia terputus amal kecuali 3. Ini di hadis ini ya, di hadis lain banyak lagi yang lain. Ya, sedekah jariah. Kalau antum di dunia Allah kasih harta banyak jariah. Ya, antum punya rezeki, beli tanah, bangun mushola, bangun masjid, bangun pesantren, gali sumur buat orang banyak, ya, manfaatin kalau duit. Jangan pelit, ya, dari bawah mati kita, kalau kita investasi bakal. Ilmu duit nggak punya saya, ya, gaji pas-pasan, UMR, ini juga masih berapa gelombang, baru jadi apa? Biar kamu bagus, jadi yang ini nggak punya. Awsoda kotin, ya, atau sedekah, sedekah, anda punya duit sedekah, ya, apa sedekah jariah atau ilmu yang tafawi, atau ilmu yang bisa kasih manfaat. Ini para ulama kita mungkin meninggalnya juga nggak punya duit. Rasulullah meninggal dunia nggak ninggalin harta, ya, nggak ninggalin harta Rasulullah, tapi ilmu luar biasa. Ya. Ulama kita juga banyak, termasuk Imam Ibnu Hajar ini, ya, Al-Haytami banyak sekolah, dia orang alim tapi memilih hidup miskin. Ya, banyak ulama-ulama memilih hidup miskin, tapi ilmunya kaya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sejaman sama Imam Romli dari Mesir. Imam Hajar tinggal di Makkah. Ya. Ketika Imam Romli pergi haji ke Makkah, membawa rombongan, kiai kaya, dengan fasilitasnya. Istrinya Imam Ibnu Hajar itu ngelihat, ngiri dong. Katanya istrinya pulang nih, bang, teman abang dari Mesir datang. Katakan, siapa? Romli. Romli. Masya Allah bang. Kalau kita lihat sekarang mobilnya bang, bajunya itu dah, pokoknya membangga-banggakan. Abang kan sama selevel sama dia, duit banyak, masa nggak bisa kayak dia? Pernah nggak gitu ya, istri? Lagi alumni temennya sukses kita agak, ya. Maksud saya pernah bilang gitu, bang, kamu usah tahu TV bang, dia banyak bang, kamu usah kayak gitu bang. Ya, duitnya, ya cuma sekali sih. Ada yang mau sekali, kamu mau kita begitu? Kita yang berbahaya, mau begitu? Mau bang, enak, ya. Antum dari orang alim, fasilitasnya kayak dia, enak tuh itu dunia akhirat. Ya, akhirnya kata Imam Hajar, sini ke belakang, jarak belakang. Yang depan masih pakai sumur, riba. Dan Imam Hajar riba. Oh riba bang, jadi tinggal riba. Suaminya riba. Begitu diangkat bukan naik, emas, dinar.
ember. Mas, wali. Oh, gimana? Wali itu bukan saudara. Kalau kita begitu air ya. Itu wali yang nyuruh. Tiba. Mas lagi. Kurang. Lagi Pak. Boleh. Sampai 3 ember. Semua mas. 5 mas. Kata yang mengajar, saya kalau mau kaya bisa. Saya kalau mau kaya bisa. Tapi saya lebih memilih seperti itu. Tapi kita susah banget. Ya, enakan kita punya harta. Katanya kamu kalau mau emas itu, mau emasnya, mau 3 ember mau, ya ambil mau pulang, tapi kamu saya cerai. Ada yang aja, kamu saya cerai, mau nggak? Jangan cerai tambah, saya ngambang. Ya udah balikin, emasnya balikin lagi. 2 aja bangnya, 2 balikin. Sampai 1 enggak masukin semua. Akhirnya saya berdiri miskin sama imam aja. Jadi banyak ulama itu ya nggak mau kaya, bukan nggak bisa kaya, nggak mau kaya. Dunia ngejar-ngejar dia, cuma dia nggak mau. Lebih memilih hidup miskin. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia lebih memilih hidup miskin. Kalau kita kan milih mana? Kaya kan ya, kaya berkah gitu kan ya. Padahal hisapnya lama orang kaya. 500 tahun orang miskin udah masuk surga, kita masih dihisap sama kalau jadi orang kaya. Ya masih mau kaya miskin. Kaya juga kaya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting yang punya harta investasi buat akhirat. Ya mungkin masih bikin usaha itu baru ada untung. Nggak punya ilmu, belajar jadi orang alim. Amalkan ilmu kita, ajarkan pada orang banyak. Setiap dia ibadah, masya Allah kita dapat pahalanya. Yang untung siapa? Guru ngaji itu, yang ngajarin Fatihah anak kita. Tiap hari dia baca Fatihah sholat. Yang dapat pahala bukan dia, bukan kita. Dia yang ngajarin. Makanya kata Syekh Muhammad, orang tua yang paling bodoh, mungkin termasuk kita nih, yang membiarkan anaknya belajar Fatihah dari guru ngaji. Bodoh tuh orang tua. Kenapa? Yang dapat pahala siapa? Guru ngaji ini bukan kita. Kita ajarin Fatihah. Anak kita dari kecil ajarin, biar tahu Fatihah dari kita. Karena orang yang Islam pasti baca Fatihah tiap hari, minimal 17 kali sholat. Itu belum sunnahnya, belum bacaan lainnya. Ajarin kita, jangan kasih pahala guru ngaji, kita yang ngajarin. Ya, jangan jadi orang bodoh kita ilmu nggak punya, ngajarin anak kagak bisa, ngajarin orang nggak bisa, nggak sih saya Ustaz. Kalau saya cuma bisa matematika, komputer, kalau agama saya nggak bisa, nggak ngerti. Nah, ya, apa yang terakhir? Waladin salihin, simpanan kita adalah punya anak yang saleh, yang doain kita nanti. Oke, punya anak, arahkan ke agama. Masukin pondok pesantren, tapi pilih yang itu dengan, pilih pesantren yang benar, ya. Supaya nanti kita taruhlah kita nggak bisa ilmu agama nggak pintar, cuma kita punya anak ahli agama, nanti kita meninggal dia cuma sholat, dia doain kita, dia ziarahin kita, jadi untung kita, ya minimal doain kita dan anak kan enak untuk setiap kali sholat dibaca kirimin Fatihah. Ya orang Ahlussunnah wal Jamaah kan membahas apa boleh apa nggak boleh, nyampe apa nggak nyampe. Ya kiriman Fatihah dari Rasulullah, Fatihatul kitab bil amwat khairun minad dunya wa fiha. Satu Fatihah buat orang meninggal dunia lebih mahal, lebih beruntung, lebih bernilai dibandingkan dunia dan seisi. Antum kalau nggak percaya, antum mati anak kirimin Fatihah. Karena antum bakal senang kemana? Makasih. Tapi ini saya bisa balik lagi, ya. Itu kalau punya anak tiap hari bacain Fatihah di sholat 5 kali sehari. Kalau anaknya 1, anaknya 5, 25 kali. Ya kan? Belum kalau dia nikah punya mantu ingat sama kita. Wah, udah 50 kali. Itu kalau mantunya 1, kalau mantunya 4, 30 kali. Kiriman Fatihah luar biasa. Ya. Jadi punya anak, jadi biar jadi anak saleh. Ya, anak benar. Pinter perlu, cuma lebih perlu lagi anak benar. Benar itu anak saleh. Ya, gimana bisa saleh? Ajarin ilmu agama. Kalau kita nggak bisa, masukin ya lembaga-lembaga pendidikan agama. Apa-apa dah. Ada yang bilang pesantren kampungan enggak, ya. Presiden kita khusus mantan santri itu, ya. Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden santri, yang takut sama pesantren. Insya Allah bertahan. Ya, mahal Ustaz enggak, cari yang murah aja. Banyak yang merasa sekarang pesantren gratis kan. Ya, jadi insya Allah kalau kita niat buat agama, jalannya ada. Ya, doain saya juga nih anak saya mungkin bulan ini mau saya mau pondokin, doain pemerintah, ya untuk menghafal Quran. Ya, saya pengen nanti punya mahkota di akhirat, pas amin kan di dalam hafal Quran. Jadi doain kita semua punya anak, ayo jangan cuma pikirin ilmu dunia, boleh ilmu dunia penting, cuma lebih penting lagi ilmu akhirat yang bisa nyelamatin dia dunia kita.
dan mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat dengan anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup satu Fatihah. Ya. Sudah ada sisi menjawab ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang ini buat dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua diberikan Allah taufik hidayah bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Berhenti berbuat maksiat dan mudah-mudahan usahakan setiap detik kita berbuat taat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau diambil nyawanya diberikan nanti dari husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.